kurban. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi fikih bab 5 ya anak-anak. Materi hari ini yaitu materi hewan kurban. Kita masuk ke pengertian kurban. Kurban secara bahasa berasal dari qoroba yaqrubu, kurban, artinya mendekat. Istilah kurban juga sering disebut dengan udhiyah atau duha. Pada asalnya bermakna waktu duha. Ada juga yang memaknai udhiyah dengan permasalahan. Dengan demikian, kurban udhiyah adalah mempersembahkan sesuatu, yaitu hewan ternak, bisa unta, sapi, kerbau, kambing, yang dimaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bu, sebenarnya Bu. Oh iya, silakan. Kalau selain hewan-hewan itu boleh nggak Bu? Tidak bisa. Kalau misalkan ayam itu nggak bisa ya. Kenapa bisa Bu? Untuk berkurban. Karena yang di kurbankan itu hanya unta, sapi, kerbau atau kambing. Baik Bu. Oke. Sebelumnya teman-teman di sini udah tahu ya cerita mengenai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Datang belum Bu? Bapak Bu, saya Bu. Oke, Ibu ceritain singkatnya aja ya. Bu. Nah, awal mula terjadinya kurban itu ketika Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu bermimpi. Nabi Ibrahim adalah ayah dari Ismail ya. Dan Nabi Ibrahim bermimpi bahwa waktu itu ia bermimpi menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim meyakini bahwa mimpi itu adalah perintah dari Allah. Kemudian apa yang disampaikan Nabi Ibrahim ke Ismail? Beliau berkata bahwa wahai anakku, saya bermimpi bahwa saya menyembelihmu. Kemudian jawaban Ismail dengan ikhlasnya, dengan legawanya Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku sebagai orang yang sabar. Masya Allah ya teman-teman, kita harus meneladani rasa patuh kita dan rasa ikhlas kita terhadap perintah Allah dan perintah orang tua. Kemudian pada saat pedang itu hampir tiba di leher Ismail, apa yang terjadi? Anak-anak sekalian, pada hitungan sekian nanodetik pedang itu hampir tiba di leher Ismail. Ismail telah diangkat oleh Allah dan diletakkanlah kambing sebagai ganti dan sebagai tanda bahwa pengorbanan Nabi Ismail dan Ibrahim telah diterima oleh Allah. Seperti itu ya. Dan dari sejak saat itulah dikenal sebagai ibadah kurban di hari raya Idul Adha. Kemudian dasar hukum kurban terdapat di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Ada yang ingin membantu Ibu membacakan? Baik Bu. Oke, baik, ayo. Bagian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Oke, terima kasih Ayu. Oke, artinya sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ayat kedua, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dasar hukum dari kurban itu sunnah muakkad ya. Anak-anak ada yang tahu sunnah muakkad apa? Apabila sudah dikerjakan satu orang. Oke, ada yang tahu lagi? Yang sangat dianjurkan Bu dilakukan. Oke, tepat sekali. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan ya. Berarti hukum daripada kurban yaitu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan bagi yang memiliki kelebihan harta. Itu ya anak-anak. Baik Bu. Selanjutnya yaitu syarat-syarat hewan kurban.
Yang pertama, hewan yang akan dikurbankan hendaknya dipilih hewan yang baik. Yang kedua, dalam berkurban Nabi Muhammad memilih hewan yang besar, gemuk, dan bertanggung. Yang nomor tiga, hewan tidak terdapat cacat, antara lain seperti buta, sakit, pincang, atau kurus kering tidak berdaging. Yang terakhir yaitu hewan yang disembelih telah berumur 5 tahun untuk unta, 2 tahun untuk sapi, dan 1 tahun untuk kambing. Selanjutnya, ketentuan dalam berkurban. Beberapa ketentuan yang menyangkut ibadah kurban antara lain yaitu 1. Jumlah hewan kurban untuk 1 kambing adalah untuk 1 keluarga, sedangkan untuk 1 ekor unta, sapi atau kerbau dapat dipakai untuk 7 orang. Seekor unta juga dapat digunakan untuk 10 orang. Kemudian yang kedua, tempat penyembelihan kurban hendaknya dilakukan di lapangan tempat berlangsungnya sholat Idul Adha. Kalau memungkinkan di mana? Bisa ya dilakukan di tempat lain. Kemudian waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang terakhir, orang yang berhak memilih hewan kurban adalah orang yang berkurban atau sahibul kurban. Kalau sahibul kurban ini berhalangan hadir gimana? Tetap boleh diwakilkan ya, tapi dianjurkan si sahibul kurban ini menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Kemudian sahibul kurban tidak diperkenalkan memotong kuku dan rambut sejak awal bulan Dzulhijjah sampai hewan kurban disembelih. Ini udah paham ya? Jumlah hewan kurban untuk 1 kambing adalah 1 keluarga. Ada yang belum paham belum? Biasanya ada yang tanya nih, Ibu, bukannya 1 kambing untuk 1 orang ya, Bu ya? Boleh untuk 1 keluarga dengan 3 ketentuan. 3 ketentuan ya. Yang pertama yaitu tinggal bersama. Kemudian yang kedua memiliki hubungan kekerabatan. Kemudian yang ketiga memiliki 1 keluarga serta pemberi nafkah yang sama. Jadi 1 kambing ini boleh dikurbankan untuk 1 keluarga dengan 3 ketentuan tadi. Seperti itu ya. Nah, tata cara penyembelihan hewan kurban. 1. Menggunakan alat yang tajam yang dapat mengalirkan darah. Dan yang kedua, tidak boleh menyembelih hewan daging dengan gigi atau kuku. Yang ketiga, jika hewan menjadikan buas atau persembunyian hingga mengalami kesulitan dalam membunuh dengan memotong urat nadi, maka diperbolehkan menyembelih dengan cara dikenai alat yang tajam dapat mematikan. Yang keempat, hewan yang akan disembelih hendaknya dihadapkan ke arah kiblat. Yang kelima, letakkan kaki ke atas atau leher atau muka hewan agar hewan tidak dapat menggertakkan kepalanya. Yang terakhir, ketika menyembelih hewan kurban hendaknya membaca bismillah dan takbir menyembelih hendaknya sampai putus saluran nafasnya dan saluran pencernaannya atau tenggorokan dan kerongkongannya. Itu ya anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada pakai kiblat? Harus ya, itu udah syarat, harus menghadap kiblat menggunakan alat yang tajam. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah ibadah kurban. Kita dapat mengambil hikmah daripada ibadah kurban. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah, karena kurban merupakan realisasi dari iman dan takwa seseorang. Yang kedua, kurban merupakan wahana mendekatkan diri dari Allah. Kemudian yang ketiga, kurban merupakan bentuk syukur seorang hamba atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Kemudian yang keempat, kurban dapat mempererat tali persaudaraan dalam masyarakat. Biasanya kalau ibadah kurban pada keluar semua ya, pada menyaksikan gitu kan. Terus pas dibagi dagingnya kan, mas apa nih? Mas apa? Sate atau apa? Itu kan mempererat ya, mempererat tali persaudaraan. Kemudian selanjutnya
bisa merasakan, bisa makan daging gitu. Jadi semuanya dapat apa ya, menimbulkan rasa kasih sayang. Semuanya kebagian daging pas hewan kurban. Yang terakhir yaitu meningkatkan gizi khususnya bagi masyarakat yang miskin. Nah, mereka nggak makan tempe tahu lagi nih pas hari kurban itu. Mereka seenggaknya makan daging, kebagian daging. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih ya. Jika nggak ada pertanyaan, aku lanjutkan pertemuan minggu depan ya, anak-anak. Oke, nggak ada tugas ya untuk minggu ini. Alhamdulillah. Sibuk. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.